Halo, Assalamualaikum. Nama saya Angga Rita. Saya mahasiswi D3 Kebidanan dari Universitas Aisyah Yogyakarta. Di sini saya akan memperagakan bagaimana cara penurunan kepala bayi, kemudian cara vaginal touch atau pemeriksaan dalam. Untuk yang pertama, saya akan memperagakan bagaimana cara penurunan kepala bayi. Di sini ada dua pantom panggul dan pantom bayi. Kemudian sebelum melakukan penurunan kepala, kita harus bisa membedakan letak, posisi, sikap, dan presentasi. Untuk letak sendiri yaitu sesuai tubuh janin atau sesuai sumbu panjang janin. Sumbu panjang janin seperti ini adalah letaknya membujur, kemudian seperti ini adalah melintang. Kemudian jika seperti ini adalah letaknya adalah sungsang. Letak sungsang di mana kepala berada di atas. Kemudian untuk sikap yaitu adalah janin turun sesuai jalan lahir. Seperti misalkan di sini nanti janin akan melakukan fleksi ringan, kemudian fleksi sedang, kemudian badan janin akan melakukan melengkung ketika sudah terjadi eksternal rotasi melengkung. Nah, itu adalah sikap. Kemudian untuk posisi yaitu di mana arah bagian terbawah janin seperti di sini adalah UUK bagian kiri depan atau bagian kanan depan, kemudian UUK bagian belakang kiri depan bagian belakang ya. Seperti itu. Kemudian untuk presentasi yaitu ada presentasi kepala, seperti ini presentasi kepala, kemudian presentasi bokong, kemudian ada juga presentasi bahu. Nah, presentasi bahu dimana yang lahir dahulu adalah bahu, begitu. Kemudian untuk penurunan kepala sendiri yaitu yang pertama ada engagement. Engagement di mana kepala janin memasuki pintu atas panggul. Untuk pintu atas panggul sendiri terdiri dari tepi atas simfisis pubis, linea terminalis, dan promontorium. Kemudian untuk ibu primigravida atau primipara terjadi 2 minggu sebelum persalinan, dan untuk ibu multigravida atau multipara terjadi beberapa saat sebelum persalinan. Kepala janin memasuki pintu atas panggul, kemudian setelah itu melakukan descent. Descent yaitu kepala janin turun secara fleksi ringan seperti ini. Kemudian secara sinkritismus di mana sutura sagittalis berada tepat di bawah simfisis dan promontorium. Kemudian asinkritismus posterior di mana sutura sagittalis lebih mendekati simfisis pubis dan os parietal belakang lebih rendah daripada os parietal depan. Kemudian asinkritismus anterior di mana sutura sagittalis lebih mendekati promontorium dan os parietal depan lebih rendah daripada os parietal belakang. Kemudian kepala janin akan melakukan internal rotasi. Internal rotasi ini ketika punggung janin berada di kanan akan memutar 90 derajat ke arah jarum jam 12. Jadi kan punggung kanan ini diibaratkan jam 9. Kemudian kepala janin akan melakukan putar paksi dalam ke arah jarum jam 12. Kemudian jika punggung janin berada di kiri atau di jam 3, kemudian akan memutar 90 derajat ke arah jarum jam 12 di mana UUK berada di bawah simfisis. Kemudian saat melakukan internal rotasi atau putar paksi dalam, di sini kepala janin melakukan fleksi maksimal. Fleksi maksimal ini ketika dagu bayi menempel pada dada. Nah, di sini akan melakukan fleksi maksimal dikarenakan kepala janin berada di diameter terkecil yaitu suboccipitobregmatica yang diameternya hanya 9,5 cm. Kemudian untuk ini adalah posisi kepala janin, presentasinya kepala, posisinya berada di jarum jam 12 ya. Ini akan melakukan internal rotasi. Nah, misalkan di sini punggung kanan, nah ini internal rotasi.
berada di jarum jam 12. Sudah. Setelah itu, setelah melakukan fleksi maksimal dan internal rotasi, kepala janin akan melakukan defleksi. Defleksi itu adalah atau ekstensi, yaitu kepala janin akan menengadah ke atas sesuai dengan sumbu jalan lahir pintu bawah panggul yang mengarah ke depan dan ke atas. Nah, seperti ini akan melakukan defleksi atau ekstensi. Perlahan-lahan lahirlah ubun-ubun besar, dahi, hidung, mulut, dan dagu. Setelah itu lahir kepala bayi. Nah, di sini kepala bayi masih akan melakukan eksternal rotasi atau putar paksi luar sesuai dengan punggung janin dan menyesuaikan diameter terpanjang dari bawah panggul. Nah, di sini karena bahu masih di dalam seperti ini. Kemudian ini karena punggung kanan ya, punggung kanan, maka kepala janin akan memutar 90 derajat sesuai dengan arah punggung yang tadi. Dan jika punggung kiri, kepala janin juga akan memutar 90 derajat ke arah kiri. Sudah, kemudian karena ini tadi punggung kanan ya, setelah putar paksi luar, kemudian bayi akan melakukan ekspulsi. Di mana bahu sudah berada di bawah simfisis. Bahu janin sudah berada di bawah simfisis. Kemudian dibantu dengan melahirkan bahu dan melakukan biparital. Biparital itu ketika tangan bidan melakukan penarikan pada osparital, kedua osparital, dinamakan biparital, ditarik ke bawah untuk melahirkan bahu depan. Sudah, kemudian ditarik ke atas untuk melahirkan bahu belakang. Seperti ini. Kemudian dilakukan sanggah susur. Ya, sanggah susur. Kita tadi kan biparital, kemudian kita lakukan sanggah susur, kita balik tangan yang dominan, kemudian kita lakukan sanggah penyanggahan pada bahu dan leher janin. Kemudian kita susuri. Kemudian di sini janin akan fleksi lateral, yaitu seperti badan bayi agak melengkung mengikuti jalan lahir ya, melengkung seperti ini. Sudah, kemudian disanggah susur dan perlahan lahirlah seluruh badan. Di sini saya akan memperagakan cara vaginal touch yang normal. Nah, sebelumnya untuk vaginal touch adalah pertama kita cuci tangan terlebih dahulu. Sebelumnya kita misalkan sudah cuci tangan, kemudian kita sudah menggunakan sarung tangan. Nah, sarung tangan ini kita harus menggunakan yang steril, yang satu kali pakai. Kemudian untuk pemeriksaan vaginal touch atau periksa dalam ini dilakukan untuk melihat presentasi janin, kemudian letak janin, kemudian pembukaan, dan tanda-tanda persalinan seperti itu ya. Sebelumnya kita lihat bagian luar terlebih dahulu. Luar yaitu vulva dan uretra. Untuk vulva dan uretra itu biasanya tenang dalam arti itu tidak ada udim maupun bintik-bintik pada vulva dan uretra. Kemudian setelah masuk secara obstetri adalah dengan cara masuk jari tengah terlebih dahulu, kemudian setelah itu baru disusul dengan jari telunjuk. Nah, di sini kita harus meraba dinding vagina terlebih dahulu. Dinding vaginanya licin, kemudian masih teraba rugai atau tidak. Ini juga biasanya jika sudah mendekati persalinan, rugai sudah tidak teraba, kemudian dinding vagina licin, kita masuk lagi ke dalam. Kita cek yaitu porsio atau cervix. Nah, kita lihat pembukaan. Di sini kita lihat pembukaan. Seperti contoh, misal dua jari ini adalah pembukaan 3 cm, kemudian
buka sedikit 4 cm, 5 cm, 6 cm, 7 cm, 8 cm, 9 cm, dan 10 cm. Seperti ini. Jika sudah 10 cm, maka porsio biasanya sudah tidak teraba. Kemudian jika masih seperti 3 cm, kita raba apakah lunak, kemudian apakah masih mencucu. Seperti itu, mencucu itu seperti belum ada pembukaan. Kemudian kita masukkan 1 jari, apakah sudah bisa, sudah longgar. Nah, itu kita lihat untuk pembukaannya. Nah, pembukaannya itu kita lihat pada serviks, dan setelah itu kita cek selaput ketuban. Nah, selaput ketuban ini apakah masih utuh atau sudah pecah. Kemudian setelah itu kita meraba presentasi, yaitu presentasinya kepala atau bokong atau bahu. Nah, untuk ini adalah presentasi kepala. Presentasi kepala, kemudian kita cek apakah ada molase atau tidak. Molase itu yaitu penumpukan pada garis sutura sagittalis. Jika ada molase, kita renggangkan sedikit apakah masih bisa direnggangkan atau tidak. Kemudian kita lihat molasenya apakah 1, 2, 3 begitu. Kemudian setelah itu kita raba molase, kita cari penunjuknya adalah apa? Di sini UUK ya. UUK bukan extend, melakukan fleksi ya, fleksi maksimal. Ini maka merabanya UUK. Kemudian untuk penurunan kepala, kita raba lagi. Penurunannya berada di spina ischiadica, berada di antara spina ischiadica, berarti ini berada di HOT 3. Nah, untuk HOT 1 itu sesuai bituan atas panggul, tepi atas simpisis, dan promontorium. Ini adalah HOT 1, kemudian HOT 2 berada di tepi bawah simpisis dan sesuai dengan promontorium. Kemudian untuk HOT 3 yaitu sesuai dengan spina ischiadica ya. Spina ischiadica di sini ini adalah HOT 3. Karena panggul kan seperti ini kan tepi bawah simpisis, kemudian spina ischiadica ini HOT 3, turun lagi HOT 4, dan seperti ini adalah HOT 5. Setelah kita melakukan pemeriksaan dalam, kemudian kita lepaskan kedua tangan dan kita cek apakah ada sarung tangan lendir darah. Begitu. Kemudian jika ada, kita tuliskan. Untuk pembukaan 1 sampai 4 kita tuliskan pada lembar pendokumentasian biasa. Untuk pembukaan 4 sampai dengan 10 kita tuliskan pada lembar partograf. Sekian video saya untuk mengumpulkan tugas pada penurunan kepala dan vaginal touch. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.